Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Anissa, NIM 2119225, kelas PAI 3F angkatan 2019. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sipto Rahmana MA. Sebelum saya menjawab soal yang pertama, kepada saudara-saudari yang menonton video ini, jangan lupa ya untuk tekan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal yang pertama. Berikut pertanyaannya. Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar, standarisasi, atau target pendidikan? Dan apabila waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas, maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semua dengan baik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya, kurikulum itu dapat digunakan sebagai dasar, standarisasi, dan target pendidikan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kurikulum itu sendiri berarti suatu acuan dalam lembaga pendidikan untuk membentuk aturan-aturan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah direncanakan dan mewujudkan peserta didik yang mampu dalam setiap potensi. Jadi, kedudukan kurikulum dapat dilihat sebagai dasar, target, dan standarisasi karena ketiga aspek ini sama-sama mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Dan mengenai keterbatasan waktu dan cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar kurikulum dapat disampaikan dengan baik, yaitu dengan menyajikan semua kompetensi dasar tersebut secara bertahap, disiplin, dan sistematis. Dan agar seorang pendidik bisa mengajar dengan baik, maka ia harus bisa menguasai kompetensi dasar kurikulum terlebih dahulu agar proses pembelajaran dan target yang hendak dicapainya dalam pendidikan dapat terwujud. Baiklah, itulah jawaban saya mengenai pertanyaan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Berikut pertanyaannya. Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum dalam rentang waktu yang cepat. Uniknya, setiap berganti Menteri Pendidikan, berganti pula kurikulumnya. Ada kurikulum berbasis kompetensi KBK, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, ada kurikulum 2013, dan sekarang dikembalikan lagi kepada KTSP. Menurut saudara, apa dampaknya terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukan pergantian kurikulum terus-menerus? Apakah keadaan pandemi sekarang, kurikulum mengalami perubahan juga? Kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan saja satu kurikulum utuh tanpa harus diganti? Yang terpenting, kurikulum tersebut menciptakan peserta didik yang cakap secara kognitif, afektif, spiritual, dan sosial, serta cakap psikomotorik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Menurut saya, dampak yang akan ditumbuhkan dari perubahan kurikulum secara terus-menerus adalah menurunnya mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan perubahan kurikulum yang dilakukan setiap pergantian menteri akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa dikarenakan tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan kurikulum baru tersebut. Setiap pergantian kurikulum, siswa dituntut harus bisa beradaptasi dengan kurikulum baru tersebut sampai mereka terbiasa. Dan hal ini akan terus berlanjut dikarenakan kurikulum nanti akan terus berganti seiring dengan pergantian menteri yang baru. Kemudian, apakah pada masa pandemik ini kurikulum mengalami perubahan juga? Melihat kondisi pandemik saat sekarang ini, pemerintah harus bisa mengatasi bagaimana langkah yang harus dilakukan agar proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tidak lama ini pemerintah menyampaikan upayanya untuk mengatasi ini dengan menerapkan kurikulum darurat. Pada kurikulum tersebut, dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Dan alasan kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan satu kurikulum saja tanpa harus diganti, karena setiap menteri dari partai yang ada memiliki kebijakan atau visi misi masing-masing mereka terhadap bagaimana membawa pendidikan di Indonesia ini menjadi semakin maju dan berkembang ke depannya. Jadi dengan bergantinya kurikulum pada setiap periode diharapkan dapat meningkatkan proses belajar siswa menjadi lebih baik. Baiklah, itulah jawaban saya mengenai pertanyaan yang kedua. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Berikut pertanyaannya. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku, agar pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut saudara,
Apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jika ada, apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksana pendidikan? Lengkapi jawaban dengan contoh yang nyata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Menurut saya ada, karena sosialisasi kurikulum sangat penting dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Pemberian alternatif kurikulum tanpa adanya sosialisasi akan sia-sia karena sekolah dan guru akan kesulitan dalam mengimplementasikannya. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi yang baik agar guru-guru dapat menerapkan kurikulum yang telah dirancang dengan tepat. Contoh nyatanya yaitu upaya pelaksanaan sosialisasi kurikulum darurat pada masa pandemi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kurikulum darurat yang diterbitkan sebagai respon atas meluasnya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukanlah sosialisasi supaya tidak menimbulkan kebingungan baru di kalangan guru dan siswa. Karena tanpa ada sosialisasi yang memadai, penerbitan kurikulum ini akan tidak bisa berlanjut. Baiklah, itulah jawaban saya mengenai pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Berikut pertanyaannya. Tidak menutup mata, kenyataan di lapangan sering kita jumpai pendidik yang ada di sekolah kurang memahami model-model pengembangan kurikulum. Padahal, pemahaman tentang kurikulum merupakan salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, dan model pengembangan kurikulum pun adalah bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Apa yang salah mengenai hal ini dan apa solusinya menurut saudara? Dan model pengembangan kurikulum manakah menurut saudara yang tepat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Menurut saya, yaitu karena model pengembangan yang diterapkan sudah disediakan oleh pihak pemerintah. Jadi, guru tinggal melaksanakan dan tidak lagi berpikir untuk menyusun kurikulum tersebut. Hal ini menyebabkan guru tidak bisa berinovasi ataupun mengembangkan ide mereka mengenai model pengembangan kurikulum. Solusinya menurut saya yaitu, sebaiknya guru juga turut andil atau berpartisipasi dalam merancang model pengembangan kurikulum. Kenapa? Karena mereka sendiri yang akan menghadapi peserta didik serta mereka paham betul bagaimana potensi beragam dari peserta didiknya. Hal ini diharapkan dapat membuat guru bisa lebih menguasai model pengembangan kurikulum yang akan mereka lakukan. Model pengembangan kurikulum yang baik diterapkan menurut saya yaitu pendekatan akar rumput atau grassroots approach, yaitu pengembangan kurikulum dimulai dari inisiatif yang muncul dari guru sebagai tenaga pendidik dan ujung tombak di lapangan. Dengan menggunakan model ini, potensi guru dapat berkembang dan materi bahan ajarnya pun tidak monoton, karena mereka mempertimbangkan potensi kemampuan peserta didik yang beragam. Itulah jawaban saya mengenai pertanyaan yang keempat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Berikut pertanyaannya. Kurikulum sangat berhubungan dengan aspek sosial dan budaya yang harus diperhatikan agar ketika menerapkan kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat dan tidak menentang budaya di masyarakat tersebut. Bagaimana pendapat saudara? Kita yang sekarang berada di tanah Minangkabau, apakah bisa bahasa Minang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Berikan analisis jawaban saudara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Menurut saya bisa, karena pelajaran Keminangkabauan bisa dimasukkan ke dalam pengembangan muatan lokal. Muatan lokal itu sendiri merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran yang lain dan atau terlalu banyak, sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Contohnya saja, baru-baru ini, Wali Kota Pariaman, Bapak Genius Umar, pada tanggal 16 Juli 2020, baru saja melaunching mata pelajaran muatan lokal, sastra dan bahasa Minangkabau untuk SD dan SMP di wilayah Kota Pariaman. Alasannya yaitu karena sejak diterapkannya kurikulum 2013, mata pelajaran muatan lokal sudah berangsur menghilang. Oleh karena itu, ia meyakini dengan penerapan mata pelajaran muatan lokal tersebut diharapkan agar anak didik di Kota Pariaman tidak akan terpengaruh dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan tetap memelihara budaya lokalnya. Baiklah, itulah jawaban saya mengenai pertanyaan yang kelima, dan apabila ada kesalahan dalam jawaban saya mohon maaf. Dan saya ingatkan kembali kepada saudara-saudari yang menonton video ini, jangan lupa ya untuk tekan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah